Hai Sobat Online, penginderaan jauh dan sistem informasi geografis itu saling berkaitan. Penginderaan jauh atau inderaja merekam seluruh objek yang ada di permukaan bumi dan menghasilkan sebuah citra satelit. Dari citra satelit tersebut, kita bisa olah menghasilkan sebuah data, seperti data persebaran penduduk, data kebencanaan, atau data persebaran COVID-19. Tapi, secara sederhana kita bisa merasakan manfaat dari sistem informasi geografis. Contohnya adalah pendaftaran sekolah melalui jalur zonasi. Disajikan sebuah peta atau Google Earth di mana kita harus menunjukkan di mana lokasi rumah kita, sehingga akan terlihat jarak dari sekolah ke rumah kita berapa. Semakin jaraknya dekat, maka kita akan diterima di sekolah tersebut. Berbicara lokasi atau suatu tempat, pasti ada satu tempat yang ingin kita tuju. Sebelum ke lokasi tersebut, alangkah baiknya kita mencari informasi terlebih dahulu untuk lebih mengenal lokasi tersebut. Misalkan kita bisa menggunakan Google Street View, seolah-olah kita sedang jalan-jalan secara teknologi. Kita bisa keliling sebelum terjun langsung ke tujuan tersebut. Di era teknologi yang sangat canggih, muncul aplikasi ojek online. Aplikasi ini sangat berguna dan bermanfaat sekali untuk masyarakat dalam mobilitas. Kita tinggal mengklik lokasi kita dan tujuan yang akan kita tuju. Otomatis akan terlihat pengemudi yang dekat dengan jarak kita. Sistem Informasi Geografis atau GIS, Geographic Information System, adalah sebuah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan bumi. Geography Information System adalah sebuah teknologi yang dapat membantu pembangunan tata kota. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat melihat kondisi geografi sebuah lokasi yang akan dibangun, lengkap dengan data penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Ibarat permainan SimCity, di mana Anda dapat membangun sebuah kota dengan memperhatikan permasalahan yang kompleks, seperti kepadatan penduduk, ketersediaan listrik, serta tingkat polusi yang ada. Geographic Information System atau GIS adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan visual sebuah lokasi lengkap dengan real-time data. Hal tersebut juga dapat membantu kita untuk menemukan masalah dan menentukan solusi terkait pembangunan yang akan dilakukan, termasuk diantaranya tentang kepadatan penduduk atau infrastruktur. Tak hanya di kota saja, kita bisa menggunakan sistem ini dimanapun lokasi yang diinginkan. Komponen dalam sistem informasi geografis terdiri dari data, hardware, software, orang, metode. Data terbagi menjadi dua, data spasial, data atribut. Data spasial adalah data dalam bentuk grafis yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat-tempat di permukaan bumi. Data atribut adalah data yang memberi penjelasan atau deskripsi setiap objek di permukaan bumi. Hardware atau perangkat keras
terdiri dari komputer beserta instrumennya atau perangkat pendukungnya. Software atau perangkat lunak terdiri dari aplikasi yang mampu mengerjakan sistem informasi geografis seperti ArcView, ArcInfo, MapInfo, atau ArcGIS. Orang atau sumber daya manusia yaitu yang mampu menjalankan aplikasi dalam sistem informasi geografis. Metode yang berarti jika penggunaan sistem informasi geografis digunakan metode yang baik, maka akan menghasilkan suatu proyeksi yang sangat baik dan bermanfaat. Tahapan kerja SIG terbagi menjadi dua. Yang pertama, tahapan kerja menggunakan komputer. Yang kedua, tahapan kerja secara konvensional atau manual. Tahapan kerja SIG menggunakan komputer. Langkah pertama, kita harus input data. Input data seperti data spasial, data atribut. Lalu, tahap yang kedua adalah pengelolaan data. Dalam tahapan ini bertujuan untuk menyiapkan serangkaian penghitungan yang dapat diolah lebih lanjut pada tahap selanjutnya. Setelah tahap pengelolaan data, selanjutnya adalah tahap manipulasi dan analisis data. Terdiri dari buffering, scoring, dan overlay. Tahap terakhir adalah tahap keluaran data. Dalam proses ini sudah menghasilkan sebuah peta baru, sebuah informasi spasial baru. Tahapan kerja SIG secara konvensional atau manual yaitu berdasarkan hasil tumpang susun beberapa peta tematik seperti peta citra, lalu peta pembagian wilayah, lalu peta daratan banjir, dan peta wilayah rawa, sehingga akan menghasilkan sebuah peta baru yang di dalamnya terdapat wilayah dataran banjir dan wilayah rawa. Tahapan ini terdiri dari tahap persiapan, tahap pembuatan peta secara manual, tahap analisis yang dilakukan tumpang susun peta-peta yang telah digambar. Lalu yang terakhir adalah tahap pemindahan peta.